Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Min Muhaimin, dari Prodi Manajemen UM 05. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bu Nur Ijati SEME. Baik, di sini saya izin mereview buku tentang muamalah milenial. Nah, ini tuh buku yang bisa kita cari, atau bisa kita ambil dalamnya tuh ke berisi tentang muamalah milenial. Kalian tuh pasti kan bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan muamalah milenial gitu kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah milenial. Nah, eh, apa sih namanya muamalah milenial? Arti dari muamalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada hubungan timbal balik antar manusia. Secara sederhana, muamalah bisa diartikan sebagai segala bentuk interaksi atau transaksi yang melibatkan manusia, baik dalam konteks ekonomi, sosial maupun hukum. Nah, muamalah juga bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bertanya juga kan, apakah muamalah itu penting? Apa enggak? Jawabannya, muamalah sangat penting untuk kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia harus berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muamalah itu mengatur kehidupan kita juga kayak gitu. Nah, tujuannya itu adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan untuk kedepannya gitu. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu konteks tentang milenial. Apa sih arti dari kata milenial? Nah, milenial juga sering disebut sebagai generasi dari generasi 1, generasi 2, generasi 3 seperti kita, yaitu generasi Z gitu. Eh, Ciri-ciri umum dalam milenial. Nah, seperti digital natives, milenial lahir dan tumbuh bersama teknologi. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutannya gitu, akan mereview tentang muamalah milenial ini. Kalian bisa lihat di depannya tuh kan itu ada apa sih namanya, sumbernya itu dari Nauriz Muhammad. Sumbernya itu kita bisa lihat kan di sini tuh. Ini tuh buku untuk mengetahui secara ringkas, mudah namun mendalam tentang ilmu permuamalah dengan menggunakan aplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga kita terapkan juga gitu kan. Apalagi kita sebagai Gen Z gitu, kita bisa aja salah pergaulan gitu. Nah, ini tuh bisa membimbing kita ke depannya kayak gimana. Nah, di sini juga bisa kita petik juga kan, bisa apa sih namanya, bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya tadi ucapkan sebelumnya gitu. Nah, di sini juga ada daftar isi, lumayan komplit juga kan. Nah, ada kata pengantar, daftar isi. Nah, ini adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, 8. Nah, di sini juga kalian bisa lihat daftar pustaka dan juga tentang penulisnya gitu. Ada penulis pertama, ada penulis kedua juga. Nah, untuk penulis pertama, kalian bisa lihat juga di paling belakang. Nah, tentang penulis gitu. Di sini ada yang terhormat juga, ada Bu Nur Ijati SIME. Nah, dia yang menulis yang pertama gitu. Nah, untuk penulisan kedua kalian akan melihat ini. Ada Naurid Muhammad Rifai Ilyas SHUM. Nah, mereka yang menulis buku tentang muamalah milenial. Jadi pengertian muamalah, jadi enaknya tuh tentang muamalah milenial kita akan diarahkan tentang syariah. Yang pertama tuh syariah, karena syariah tuh penting banget, apalagi kita sebagai Islam gitu kan. Enaknya tuh di sini ada tentang syariah. Kalian bisa lihat di halaman 11. Nah, alhamdulillahnya saya
membaca dan sedikit mengerti gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan didasarkan dengan apa ya, pengertian dan tujuannya. Di sini kalian bisa melihat ini tuh tujuan gitu, pengertian dan tujuannya. Nah, di sini kalian akan lanjut dengan fungsi hidup bersyariah. Dilanjut dengan muamalah secara universal dan ijtihad, ijma dan kias. Kenapa harus ada ijtihad, ijma dan kias? Karena kita sebagai Islam gitu, kita harus percaya dan yakini bahwa ijma, kias tuh kita harus percaya gitu kan. Nah, kita juga akan dilanjutkan dengan mujtahidin. Nah, untuk bab 1 tuh lumayan cukup rinci ya, kayak gampang banget untuk dimengerti. Nah, lanjut akan dengan bab 2. Bab 2 itu tentang muamalah, yang tadi saya artikan juga apa sih tentang muamalah gitu kan. Nah, ini yang pertama tuh ada pembagian dan jenis muamalah. Nah, dilanjut dengan muamalah dan al adabiyah. Terus dilanjut dengan muamalah madiyah dan hubungan dengan ekonomi. Kenapa sih kok ada hubungan ekonomi? Karena muamalah juga menyangkut dengan kehidupan kita juga. Nah, itu ada tentang ekonomi. Kita sebagai umat gitu kan, sebagai umat Islam gitu, sebagai manusia kita harus mencari ekonomi juga, tapi dalam artian dengan mencari dengan halal. Makanya perlu juga syariah yang lanjut ke bab sebelumnya, bab pertama. Nah, lanjut untuk bab ketiga, kita akan belajar tentang muamalah berdasar secara sejarah Islam. Kenapa sih harus secara sejarah Islam? Nah, alhamdulillahnya itu enaknya tuh kita bisa meneliti tentang ini tuh ada tentang sejarah Islam. Jadi kita bisa melihat konteks sebelumnya, pendahulu kita mereka belajar belajar Islam, terus menurunkan kepada kita juga. Nah, di sini juga ada eranya gitu, ada era ajaran Rasulullah gitu. Terus ada era Khalifah, Tabiin, terus ada era abad pertengahan. Lanjut di sini di bab 4 ada lembaga keuangan di Indonesia. Alhamdulillahnya kita sebagai warga Indonesia kita dikasih tahu mana yang halal dan mana yang haram gitu. Nah, lanjut untuk bab kelima kita ada kasus riba dalam muamalah madiyah. Kenapa kita harus tahu tentang riba? Karena di agama Islam tuh riba tuh sangat mengharamkan tentang riba gitu. Soalnya kan riba tuh di sini tuh kita bisa tahu gitu. Apa sih yang disebut dengan kata riba? Itu kayak mendobelkan uang, kayak itu tidak boleh gitu kan. Nah, lanjut untuk bab selanjutnya kita akan melanjutkan Fatma MUI. Nah, di sini sangat penting. Kita harus bisa mendisiplinkan tentang pribadi kita juga kan. Nah, lanjut kita ada bab selanjutnya, jenis-jenis akad dan ekonomi Islam Indonesia. Ekonomi Islam yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui ekonomi Islam tuh yang ada di Indonesia kayak gimana gitu. Jangan salah langkah. Nah, untuk bab selanjutnya kita akan melanjutkan dengan muamalah madiyah menurut ulama. Karena kita tidak boleh mengambil dari sebelah pihak tanpa menyetujui pihak yang lain gitu. Kita harus ambil dari berbagai dan menghormati pihak-pihak yang mana gitu. Nah, alhamdulillahnya setelah saya membaca buku ini, saya jadi mengerti tentang muamalah milenial gitu. Saya juga bisa mendalami tentang muamalah milenial berkat buku ini. Sekarang tanggal 10 Januari 2025, saya Amin Muhaimin berterima kasih banget kepada Bu Nur Ijati karena telah menerbitkan buku ini gitu. Sekian dari saya Amin Muhaimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.